Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Hukum Administrasi Negara, Modul 2. Pendahuluan. Pada modul 2 ini, Anda akan diajak untuk mengerti dan memahami model operasi pemerintah dalam hukum administrasi negara serta instrumen-instrumen yang dipakai dalam hukum administrasi negara serta syarat-syarat pembuatan dan pengenaan atas instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah. Model operasi pemerintah tersebut meliputi 1. Operasi langsung, direct operation. 2. Pengendalian langsung, direct control. 3. Pengendalian tak langsung, indirect control. 4. Pemengaruhan langsung, direct influence. 5. Pemengaruhan langsung, direct influence. Instrumen-instrumen yang akan dibahas menyangkut hal-hal. 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Ketetapan, base checking. 3. Kebijaksanaan, Fries Hermesen. 4. Rencana-rencana planning. 5. Sanksi-sanksi, sanction. Di dalamnya juga akan dibahas prinsip-prinsip dasar pembuatan dan penggunaan instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Setelah mempelajari modul ini, Diharapkan Anda mampu 1. Menyebutkan jenis-jenis model operasi pemerintahan. 2. Menjelaskan pengertian operasi langsung, direct operation. 3. Menjelaskan pengertian pengendalian langsung, direct control. 4. Menjelaskan pengertian pengendalian tak langsung, indirect control. 5. Menjelaskan pengertian pemengaruhan langsung, direct influence. 6. Menjelaskan pengertian pemengaruhan langsung, direct influence. 7. Menyebutkan jenis instrumen pemerintah. 8. Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. 9. Menjelaskan pengertian ketetapan, base checking. 10. Menjelaskan pengertian kebijaksanaan Fries Hermesen. 11. Menjelaskan pengertian rencana-rencana planning. 12. Menjelaskan pengertian sanksi-sanksi, sanction. 13. Menjelaskan syarat-syarat pembuatan peraturan perundang-undangan. 14. Menjelaskan syarat-syarat pembuatan ketetapan, base checking. 15. Menjelaskan syarat-syarat pembuatan kebijaksanaan, Fries Hermesen. 16. Menjelaskan syarat-syarat pembuatan rencana planning. 17. Menjelaskan syarat-syarat pengenaan sanksi-sanksi, sanction. Kegiatan belajar 1. Operasional hukum administrasi negara. Paradigma negara dan pemerintahan. Dari paradigma, negara peniau perubahan taat yang cenderung meminimalkan tugas dan malam atau Nahwakerstat yang fungsi pemerintahan hanya kepada sisi keamanan bergeser pada paradigma negara kesejahteraan, Besturzog, yang mendorong negara untuk secara aktif melayani dan mengupayakan kesejahteraan bagi warganya. Untuk melaksanakan tugas menciptakan kesejahteraan, Besturzog tersebut, negara melakukan beberapa kegiatan utama yang meliputi 1. Membuat peraturan, regeling. 2. Membuat keputusan, base checking. 3. Melakukan perbuatan Materialedat. Pemerintah dalam melakukan upaya untuk menyejahterakan masyarakatnya tentu membutuhkan tindakan-tindakan yang bertujuan mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat hukum modern. Oleh karena itu, negara melakukan dan membuat peraturan untuk segala aspek kehidupan bernegara tersebut. Pembuatan peraturan ini merupakan salah satu ciri negara hukum, yaitu semua perilaku negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum atau dalam pengertian yang lebih sempit adalah peraturan perundangan. Mengenai konsep negara hukum, H.D. Van Veck dan Willem Koninbelt sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan berpendapat bahwa suatu negara agar dapat dianggap sebagai negara hukum rekat taat, harus memenuhi prinsip-prinsip dari negara hukum atau rekat stat sebagai berikut. 1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD dan UU Lainfa. 2. Hak-hak asasi. Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
3. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan. 4. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Pandangan tentang negara hukum yang dikemas oleh H.D. Van Veck dan Willem Koninbelt didukung pula oleh seorang pakar, yakni J.B.J.M. ten Berge, mengenai negara hukum. Parameter yang diajukan sebagai berikut. 1. Asas legalitas pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal. 2. Perlindungan hak-hak asasi. 3. Pemerintah terikat pada hukum. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintahan. 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Banyak sekali negara yang kemudian mendasarkan pada parameter-parameter yang ada menyatakan diri sebagai suatu negara hukum. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Hamid S. Atamimi. Hampir semua negara di dunia menyebutkan bahwa negaranya adalah negara hukum, bahkan terhadap negara yang dipimpin secara diktator sekalipun. Pada akhirnya, untuk menentukan suatu negara sebagai negara hukum atau tidak, pemaknaan negara hukum bukanlah hanya masalah pernyataan sepihak. Negara hukum bukanlah sesuatu makna yang final, tetapi justru merupakan proses untuk menjadi sehingga suatu negara dapat dianggap negara hukum atau tidak. Hal tersebut harus dimaknai sebagai proses yang menunjukkan adanya pergerakan dari negara tersebut dalam upaya menunjukkan kemampuan memenuhi unsur-unsur negara hukum itu. Pada alinea di atas telah disampaikan bahwa konstruksi negara hukum bukanlah satu konstruksi final tetapi konstruksi atas suatu proses. Dalam pemenuhan proses tersebut, unsur-unsur negara hukum bukan terletak pada sisi formal saja. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sri Sumantri, hampir setiap negara mempunyai konstitusi sebagai dasar negara, tetapi bukan berarti negara tersebut juga telah menjadi negara hukum. Pengertian negara hukum lebih ditekankan pada sisi jiwa atau spirit. Montesquieu menyebutnya sebagai l'esprit des lois. Dasar kejiwaan hukum sebagai sendi utama negara hukum memberi penegasan bahwa setiap gerakan negara harus didasarkan pada undang-undang yang ada. Pemerintah tidak boleh melakukan suatu perbuatan apapun apabila tidak didasarkan pada peraturan UU yang ada sebelumnya. Pandangan demikian mendorong positivisasi hukum, yaitu hukum dimaknai secara sempit sebagai suatu undang-undang. Pandangan ini sesuai dengan Ulrich Capreus yang telah dikutip oleh Tebner yang menyatakan bahwa adanya ciri-ciri hukum modern. 1. Memisahkan sisi antara moral dan legalitas. 2. Positivitas dari hukum. Pada akhirnya, berdasarkan pandangan tersebut, menurut Ulrich Capreus, legalitas hukum harus dipisahkan dari masalah moral sebab hukum harus berdiri bebas di atas berbagai moral dari masing-masing individu yang berbeda-beda. Hukum modern pada prinsipnya ditandai oleh positivitas dari hukum yang didasarkan pada keberlakuan hukum, yaitu untuk menjalankan positivitas keberlakuan hukum yang mengikat masyarakat tersebut, tentu harus bersumber pada otoritas kewenangan lembaga. Segala tindakan negara bagaimanapun jenis dan bentuknya sudah sewajarnya didasarkan pada hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum. Hal itu berarti didasarkan pada otoritas hukum yang lebih tinggi. Pandangan di atas, yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah dalam bentuk dan jenis apapun harus berdasar perundangan, menjadi dasar digunakannya asas legalitas atau kepastian hukum. Dalam hukum pidana dikenal prinsip legalitas yang disampaikan dalam bentuk adagium nullum delictum nulla poena sine prae via lege punali.
Penggunaan prinsip legalitas atau kepastian hukum tersebut mengandung arti tidak diperkenankannya penggunaan asas retroaktif dan mendorong positifikasi hukum. Pembuatan peraturan tersebut tentu memperhatikan tingkatan dari produk peraturan itu sendiri. Artinya, setiap peraturan mempunyai tingkatan hierarki. Setiap tingkatan mempunyai daya ikat atau keberlakuan berdasarkan level pada hierarki perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. Dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota. A. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 jenjang hierarki peraturan. 1. UUD 1945. 2. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 10 Tahun 2004 pada masa lalu tata urutan, hierarki, perundangan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX Tahun 1966 yang mengatur 1. UUD 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti UU. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti A. Peraturan Menteri, B. Instruksi Menteri, C. dan lain-lainnya. Di samping tugas membuat peraturan, tugas negara lainnya adalah melakukan perbuatan material ledat. Makna dari perbuatan material Ini adalah perbuatan nyata yang dilakukan pemerintah, seperti wali kota, bupati membuka dan meresmikan pembuatan atau perbaikan jembatan serta presiden menerima tamu negara yang berasal dari negara sahabat. Kegiatan perbuatan material ini dapat juga menimbulkan kerugian masyarakat meskipun dilakukan berasaskan hak dan wewenang yang dimiliki negara. Sebagai contoh, pada saat upacara peresmian pembukaan jalan-jalan banyak yang ditutup untuk kepentingan suksesnya penyelenggaraan acara tersebut. dapat dibayangkan, hampir dapat dipastikan akan banyak masyarakat terjebak dalam kemacetan lalu lintas sebagai akibat penutupan tersebut. Tugas ketiga dari negara melalui pemerintah dalam menjalankan aktivitas pencapaian kesejahteraan dilakukan melalui penerbitan keputusan atau base checking. Pada prinsipnya, antara peraturan dan keputusan adalah sama, yakni instrumen hukum yang bersifat mengatur. Akan tetapi, satu hal yang berbeda antara peraturan, regeling, dan keputusan, base checking, adalah sisi substansi dan adresat, sasaran, yang dituju dalam peraturan substansi lebih bersifat abstrak. Artinya, apakah hal yang diatur dalam peraturan itu benar-benar terjadi atau tidak, hal itu masih merupakan kemungkinan. Sementara itu, dalam keputusan, hal yang diatur jelas bersifat konkret atau nyata karena pasti dan sudah terjadi. Sebagai contoh, peraturan daerah yang mengatur sanksi atas pelanggaran mendirikan bangunan tanpa IMB izin mendirikan bangunan adalah tidak pasti apakah benar nanti ada masyarakat yang akan dikenakan sanksi atau melanggar IMB atau tidak, sedangkan keputusan pengenaan sanksi pemecatan kepada si A, seorang PNS yang mangkir kerja tanpa alasan yang dibenarkan adalah sesuatu yang konkret. Adresat atau sasaran hukum dalam peraturan lebih bersifat umum, sedangkan dalam keputusan sasaran atau adresat enfa tertentu dan bersifat individual. Di samping melakukan tiga utama di atas, sebenarnya negara dengan pemerintah sebagai pelaksananya mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menurut Rashid dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Fungsi pengaturan yang lazimnya Dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. 2. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. 3. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan terciptanya kemakmuran dalam masyarakat.
Pendapat Rashid tentang tugas dan fungsi negara dengan pemerintah sebagai pelaksananya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pendapat tentang 3 tugas dan fungsi negara sebagaimana dikemukakan di atas. Akan tetapi, Rashid lebih menggolongkannya dalam bentuk umum dari fungsi itu daripada pendapat pertama yang lebih menekankan isi instrumentalisnya. Dalam fungsi-fungsi pelayanan, Negara pada galibnya memang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan bermasyarakat. Pendek kata, kebutuhan dari mulai lahir hingga mati sering disebut sebagai from the cradle to the grave, dari ayunan sampai ke kuburan. dalam wilayah filosofi dibayangkan seolah ada janji atau kontrak antara negara dan warganya bahwa warga negara akan patuh terhadap segenap keputusan negara yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Seperti membayar pajak dan retribusi. Di sisi lain, negara berjanji untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsekuensi serta kompensasinya. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan tersebut, negara memberikan janji berupa parameter-parameter terhadap produk pelayanan publik yang janjikan kepada warganya. Salah satu wujud komitmen negara dalam memenuhi janji untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas prima kepada warganya adalah dibuatnya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan hal-hal berikut. 1. Negara berkewajiban melayani Setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. 2. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik. Dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. 3. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. 4. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Dari pertimbangan di atas, tampak sekali terdapat pengakuan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga dan hal tersebut merupakan kewajiban konstitusional yang diemban oleh negara. bahkan Untuk mempertegas seberapa janji pelayanan publik yang akan diberikan negara, negara menetapkan parameter berupa prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dilaksanakan aparat negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 UU Pelayanan Publik, yaitu 1. Kepentingan umum. 2. Kepastian hukum. 3. Kesamaan hak. 4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 5. Keprofesionalan. 6. Partisipatif. 7. Persamaan perlakuan, tidak diskriminatif. 8. Keterbukaan. 9. Akuntabilitas. 10. Fasilitas Dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 11. ketepatan waktu. Serta 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Fungsi pemberdayaan Masyarakat sesungguhnya merupakan substansi utama yang membedakan pendapat Rashid dari pendapat yang lain mengenai fungsi negara dengan pemerintah sebagai pelaksana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam fungsi pemberdayaan ini, negara dengan segenap instrumen yang dimilikinya berusaha untuk menciptakan segala sarana dan prasarana, baik material maupun imaterial yang sifatnya mendukung kemandirian masyarakat dalam berkehidupan. Kemandirian tersebut sangat diharapkan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada negara. Sebagai contoh, ketika negara mulai melakukan pencabutan ataupun pengurangan subsidi atas bahan bakar minyak BBM, sesungguhnya negara sedang berupaya untuk memandirikan masyarakat dalam pembiayaan bahan bakar. Pemberian subsidi yang berkelanjutan jelas tidak sehat bagi upaya menciptakan masyarakat yang mandiri, bahkan menjerumuskan semua elemen dalam pemborosan keuangan negara. Adanya penghapusan subsidi tersebut juga secara psikologis akan membuat masyarakat untuk menghemat dan mengatur penggunaan BBM setinin mungkin. Pada akhirnya, ada kemandirian dalam masyarakat tersebut dalam manalah BBM. dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas negara kesejahteraan melalui Entah dilakukan dengan menggunakan beberapa model atau pola operasi fun mencapai tujuan akhir dan yang diharapkan tersebut.
Adapun pola operasi pemerintahan tersebut, menurut Musan, meliputi beberapa jenis atau pola operasi seperti berikut. 1. Operasi langsung, direct operation. Dalam hal ini, pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan, misalnya, dalam penciptaan keluarga kecil yang sejahtera, pemerintah melaksanakan program kebun. Dalam kehidupan ekonomi, pemerintah langsung. 2. Membentuk dan mengarahkan bentuk koperasi. Pengendalian langsung, direct control, langkah pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan perizinan, lisensi, penjatahan, dan sebagainya. Sudah barang tentu lembaga pemberi izin harus mendapatkan kewenangan. Untuk itu, terlebih dahulu berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal ini dituntut adanya pembagian kewenangan, distribution of authority, yang jelas dan tegas demi adanya. 3. Kepastian hukum yang tinggi. Pengendalian tak langsung, indirect control. Lewat peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kegiatan tertentu. Misalnya, penggunaan devisa tertentu diperbolehkan asal untuk pembelian barang-barang tertentu. Demikian pula untuk poligami, misalnya harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan adanya persyaratan tersebut, pemerintah telah mengarahkan hal tersebut agar terlaksana dengan tujuan negara. 4. Pemengaruhan langsung, direct influence. Intervensi versi ini dilakukan dengan cara persuasif, pendekatan, ataupun nasihat agar anggota masyarakat tertentu mau bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Misalnya, dengan pemberian penyuluhan agar masyarakat netani mau berkooperasi, melakukan transmigrasi, dan sebagainya. 5. Pemengaruhan tak langsung, indirect influence. Ini merupakan bentuk involvement yang paling ringan, tetapi tujuannya tetap untuk menggiring masyarakat agar berbuat seperti yang dikehendaki pemerintah. Misalnya, pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan pemerintah, pemberian penghargaan kepada para teladan di bidangnya masing-masing, dan sebagainya. Pola operasi langsung lebih menekankan peran aktif dari pemerintah dalam melakukan upaya pencapaian tujuan tertentu. Operasi ini sengaja dirancang untuk mempunyai dampak yang secara langsung terjadi. Sebagaimana dicontohkan oleh Musan, yaitu ketika pemerintah mempunyai kehendak untuk menciptakan kesejahteraan keluarga, salah satu faktor penentunya adalah penciptaan keluarga yang kecil dan bahagia. Keluarga kecil itu dipolakan hanya mempunyai anak maksimal 2 orang. Dalam rangka pencapaian tujuan penciptaan keluarga kecil sejahtera, dilaksanakanlah program kebun keluarga berencana. Program ini bertujuan menciptakan keluarga kecil bahagia dengan instrumen upaya pembudayaan pemakaian alat kontrasepsi. Diharapkan, terdapat pengontrolan kelahiran anak baik jumlah maupun jaraknya dalam sebuah keluarga hingga pada akhirnya diharapkan tercipta keluarga yang kecil dan bahagia tersebut. Berbeda dengan operasi langsung, yaitu pemerintah lebih menekankan sisi program yang ditujukan pada penggerakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengendalian langsung, pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut melalui proses pengendalian instrumen yang dimiliki, seperti izin, konsesi, dispensasi, dan lain-lainnya. Perizinan diharapkan dapat mengontrol pertumbuhan atau perkembangan satu kegiatan yang berjalan. Misalnya, untuk mengendalikan dan menyelamatkan sumber daya alam dan lingkungan, pemerintah menggunakan izin-izin di bidang lingkungan, seperti AMDAL, izin pertambangan, dan izin mendirikan bangunan, yang pada akhirnya bertujuan agar pemerintah dapat mengendalikan kegiatan pada sektor tersebut untuk mencapai tujuan yang dikehendaki pemerintah demi kepentingan bersama. Dalam pengendalian langsung, direct control, pemerintah secara langsung terlibat dalam pengendalian dengan instrumen yang ada. Sementara itu, dalam pengendalian tak langsung, indirect control, pemerintah tidak secara aktif dan langsung melakukan pengendalian dengan instrumen perizinan, tetapi lebih menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu kegiatan. Artinya, melalui pengaturan tersebut, pemerintah mengupayakan suatu kegiatan secara sengaja agar diarahkan sesuai dengan tujuan. Seperti yang dicontohkan Musan, pemanfaatan pembelian devisa diarahkan untuk hal-hal yang berguna, seperti pembiayaan kegiatan pembangunan, bukan sekadar untuk melayani pihak-pihak yang bertujuan menggunakan devisa sebagai komoditas ekonomi belaka.
Pola operasi pengendalian tak langsung yang berarti pemerintah mengarahkan kegiatan pada tujuan tertentu sesungguhnya merupakan pola baru dari fungsi pemerintah sebagaimana dilansir oleh Osborne dan Gaebler sebagai Reinventing Government. Hal itu menyatakan bahwa fungsi pemerintah seharusnya ada pada mission driven, pengarah kegiatan, bukan pada pelaku kegiatan. Apabila dalam operasi langsung, pengendalian langsung, dan pengendalian tak langsung pemerintah menggunakan kekuatan yang ada padanya, seperti program-program instrumen izin, konsesi, atau perundangan, yang semuanya itu mempunyai kekuatan mengarahkan, represif, atau menekan dan memaksa, doang. Hal itu berbeda dalam pola operasi pemengaruhan langsung. Dalam hal ini, upaya yang digunakan tidak mempunyai sifat menekan atau memaksa, tetapi lebih pada persuasi atau ajakan. Pola persuasif ini secara langsung dilakukan dengan model penyuluhan, sosialisasi, dan diseminasi yang pada pokoknya berusaha menggugah kesadaran warga masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan harapan dan tujuan yang dikehendaki. Dalam pemengaruhan langsung, sangat jelas pemerintah berusaha memberdayakan masyarakat, social empowerment, agar dengan kesadarannya sendiri bergerak sesuai kehendak dari pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemengaruhan yang bersifat tidak langsung, pemerintah tidak lagi secara aktif mengarahkan, memaksa, mengatur, ataupun mengajak dan membudayakan suatu stimulan atau rewards yang bisa merangsang laku untuk tingkah laku dalam rangka-rangka pencapaian suatu tujuan, tetapi pemerintah memberikan bisa merangsang mengikuti suatu tingkah mencapai tujuan tertentu. Pemberian hadiah Piala Kalpataru kepada pelestari lingkungan yang dilakukan di Istana Presiden atau pemberian hadiah Lomba Adipura dari Presiden kepada kota besar, sedang, kecil terbersih merupakan wujud yang tampak dari pemengaruhan tak langsung. Masyarakat diberikan stimulan yang diharapkan mampu menarik mereka untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan. Sekian kegiatan belajar Sakasih.